ASEAN mungkin terlihat tenang di permukaan, tapi di balik diplomasi dan pertemuan tingkat tinggi, ada satu pertanyaan besar yang tak pernah benar-benar terjawab. Siapa yang sebenarnya memegang kendali di Asia Tenggara? China membangun pangkalan, Amerika memperluas pengaruh, tapi justru Indonesia tanpa provokasi, tanpa konfrontasi, diam-diam mengatur irama kawasan, bukan dengan senjata yang berbicara, tapi dengan posisi strategis, kekuatan militer tersembunyi, dan pengaruh yang tak bisa diabaikan. Apakah militer Indonesia mengontrol jalannya geopolitik ASEAN? Selamat datang di Update Militer. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas apakah militer Indonesia mengontrol jalannya geopolitik di Asia Tenggara. Posisi strategis Indonesia. Untuk memahami pengaruh militer Indonesia di kawasan, kita harus mulai dari fakta mendasar yang sering diabaikan. Lokasi Indonesia bukan sekadar strategis, ia adalah titik kunci dunia. Dari barat ke timur, Indonesia membentang seperti sabuk pengaman antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Di utara terbentang jalur laut paling sibuk di planet ini, Selat Malaka. Dan tak jauh dari situ, dua celah penting lainnya, Selat Sunda dan Selat Lombok, menjadi alternatif vital dalam lalu lintas perdagangan global. Inilah yang membuat Indonesia bukan hanya bagian dari ASEAN, tapi penentu denyut nadi pergerakan militer dan ekonomi yang melintasi Asia Tenggara. Ketika sebuah kapal induk Amerika Serikat melewati kawasan ini, ketika armada tempur Cina bermanuver di Laut Natuna, mereka tidak bisa tidak memperhitungkan wilayah Indonesia. Dan di balik semua itu, berdirilah kekuatan yang menjaga dan mengamati dalam diam. Tentara Nasional Indonesia, tak berisik tapi selalu ada, tak agresif tapi siap bertindak. Dan dalam dunia geopolitik modern, kehadiran semacam ini lebih menakutkan daripada suara tembakan. Postur dan modernisasi TNI. Di era kompetisi global, ukuran kekuatan militer bukan hanya soal jumlah pasukan atau deretan alutsista. Yang menentukan adalah postur, bagaimana kekuatan itu disusun, ditempatkan, dan digunakan secara cerdas. TNI memahami hal ini. Karena itulah, sejak satu dekade terakhir, Indonesia bergerak dalam senyap membentuk kekuatan yang tak lagi hanya bersifat defensif, melainkan siap membangun pengaruh. Lewat program Minimum Essential Force, TNI menyusun ulang prioritasnya, bukan mengejar kuantitas tanpa arah, tapi fokus pada kesiapan tempur, daya tangkal, dan mobilitas tinggi. Contohnya jelas, F-16 Lawas kini telah ditransformasi lewat program IMLU Falcon Star, menjadikannya jet tempur dengan avionik dan persenjataan setara generasi modern. Armada kapal selam TNI Angkatan Laut mulai diarahkan ke konsep operasi bawah laut di perairan strategis timur dan selatan, memberi efek penggentar bagi kekuatan asing. Radar JTI dan sistem Hanut terus diperkuat, dari Natuna, Biak, hingga Saumlaki, mengunci celah langit yang selama ini terbuka. Dan yang paling penting, pembangunan pangkalan udara dan laut baru yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia tidak lagi bertahan di garis pantai, tapi kini menjaga perbatasan dari langit dan laut dalam. Inilah postur baru TNI, adaptif, terdesain, dan sangat diperhitungkan. Peran diplomasi militer Indonesia. Kekuatan militer tidak selalu diukur dari seberapa keras suara ledakan, tetapi seberapa luas pengaruh yang bisa dijangkau tanpa melepaskan satupun tembakan. Disinilah letak keunggulan Indonesia, diplomasi militer yang halus tetapi efektif. Indonesia bukan negara agresor, namun melalui jaringan latihan militer bersama, kerjasama pertahanan, dan misi perdamaian dunia, Indonesia membangun legitimasi dan respek di mata dunia. Setiap tahun, TNI terlibat aktif dalam latihan-latihan strategis berskala besar. Super Garuda Shield bersama Amerika dan sekutu regional, latihan Komodo,
yang mempertemukan kekuatan maritim dari berbagai benua, hingga Latma Elang Thanesia dan Pitch Black yang menguji kemampuan tempur udara Indonesia di level internasional. Dalam semua itu, Indonesia tidak tampil sebagai pihak lemah yang belajar, tapi sebagai mitra setara yang kehadirannya diperlukan untuk menjaga keseimbangan kawasan. Sementara negara-negara lain sibuk memilih pihak, berpihak ke Washington atau Beijing. Indonesia justru mengambil posisi yang paling sulit sekaligus paling dihormati, penengah, pengimbang, dan penjaga stabilitas. Diplomasi militer Indonesia bukan sekadar pencitraan, ia adalah bagian dari desain strategis jangka panjang, membangun pengaruh tanpa menciptakan permusuhan, memperluas jejaring tanpa mengorbankan kedaulatan. Kekuatan pengaruh, hard power versus strategic leverage. Dalam dunia militer modern, kekuatan sejati bukan hanya soal jumlah kapal perang, jet tempur, atau rudal balistik. Yang menentukan adalah daya pengaruh, kemampuan untuk mengarahkan tanpa memaksa, membentuk peta strategis tanpa harus menguasai wilayah secara fisik. Inilah yang dimainkan Indonesia dengan sangat cermat. Alih-alih menampilkan diri sebagai penguasa kawasan, Indonesia membangun posisi sebagai penentu ritme. Ketika Indonesia bersikap netral, ASEAN menjadi seimbang. Tapi saat Indonesia bergerak, semua pihak menyesuaikan. Contohnya sangat jelas. Ketika ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat, Indonesia tidak masuk ke pusaran konflik terbuka, namun justru mengerahkan kekuatan TNI secara simbolik dan taktis di Natuna, menggelar armada laut, menempatkan radar udara, dan menggelar latihan skala besar. Tidak ada peluru yang dilepaskan, namun sinyalnya jelas. Wilayah ini tidak bisa diganggu dan Indonesia akan berdiri di baris terdepan jika batasnya dilanggar. Sikap ini memaksa kekuatan besar termasuk China dan Amerika Serikat untuk memperhitungkan langkah mereka. Tanpa mengancam, Indonesia membentuk batas. Tanpa menyuruh, Indonesia memimpin. Inilah bentuk pengaruh sejati. Sebuah strategic leverage yang lahir bukan dari dominasi, tapi dari kredibilitas. Dan justru karena Indonesia tidak memaksakan pengaruhnya, negara-negara lain cenderung mengikutinya. Tantangan dan realita. Namun di balik semua capaian dan pengaruh strategis tadi, Indonesia tidak sedang berjalan di jalan yang mulus. Karena kekuatan yang besar selalu datang bersama tantangan yang tidak kecil. Meski TNI telah banyak berbenah, tantangan modernisasi tetap nyata. Beberapa alutsista masih belum optimal. Keterbatasan anggaran dan birokrasi pengadaan sering memperlambat proses upgrade sistem pertahanan. Di laut, Indonesia menghadapi kendala dalam membangun armada permukaan dan bawah laut yang benar-benar setara dengan kekuatan regional seperti Singapura atau Australia. Sementara di udara, jumlah jet tempur modern Indonesia belum sepenuhnya ideal untuk skenario duel jarak jauh atau pertahanan multifront. Tantangan lainnya datang dari dalam. Infrastruktur militer di wilayah timur masih belum merata. Mobilisasi ke pulau-pulau terluar masih terkendala logistik. Dan dalam menghadapi ancaman non-konvensional seperti siber dan disinformasi, Indonesia harus bergerak lebih cepat. Namun, disinilah nilai strategis Indonesia diuji. Bukan dari kesempurnaan kekuatan, tapi dari kemampuan untuk beradaptasi di tengah keterbatasan. Bukan dari jumlah senjata, tapi dari arah dan visi jangka panjang. Dan sejauh ini, Indonesia menunjukkan satu hal. Meski belum sempurna, posisi dan pengaruhnya di kawasan tidak bisa lagi diabaikan. Dalam geopolitik, kekuatan sejati tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Dan di Asia Tenggara, kekuatan itu berdenyut dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mungkin tidak memamerkan otot militernya, namun justru karena itulah ia dihormati. Karena kekuatan yang paling berbahaya adalah kekuatan yang tenang, tapi siap. Apakah militer Indonesia mengontrol jalannya geopolitik ASEAN? Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak,
Tapi satu hal pasti, tidak ada langkah strategis di kawasan ini yang bisa diambil tanpa memperhitungkan Indonesia. Dan di balik itu semua, berdiri TNI, menjaga langit, laut, dan tanah air. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga keseimbangan. Bukan untuk berperang, tapi agar tak satu pun perang perlu terjadi. Inilah Indonesia, tenang dalam prinsip, tegas dalam tindakan. Dan ketika waktunya tiba, akan berdiri di garis depan, bukan untuk kepentingan siapapun selain bangsa dan tanah airnya sendiri. Inilah kekuatan sejati.